Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Fadia Rahma yang akan menemani pagi hari Anda selama 30 menit ke depan untuk menyaksikan beragam berita dalam program seputar Banua edisi Rabu 29 Januari 2025 hanya di iNews TV. Selamat menyaksikan. Beberapa waktu belakangan viral di media sosial pedagang es teler durian yang membuka lapak jualannya di Taman Edukasi atau Education Park Pasar Minggu, Batu Licin. Pecinta es teler rela antri hanya untuk bisa mencicipi minuman es campuran buah-buahan khas Nusantara tersebut. Es teler 577 durian di Education Park Batu Licin menjadi daya tarik bagi pengunjung yang ingin menikmati kesegaran es teler dengan rasa durian yang lezat. Ditambah lokasinya yang strategis, yakni tepat di tepi jalan protokol Trans Kalimantan atau persis di depan dealer Honda Taman Edukasi, membuat tempat ini mudah dijangkau oleh pengunjung. Pengunjung rela antri untuk mendapatkan es teler durian yang menjadi favorit mereka. Antrian yang panjang tidak membuat mereka mengurungkan niatnya membeli es teler incarannya tersebut, karena mereka tahu bahwa es teler durian di tempat ini sangat lezat dan segar. Menurut konsumen, es teler durian di sini memang sangat lezat dan segar. Ia dan pecinta es teler durian lainnya pun harus rela antri untuk mendapatkannya. Es teler durian di Taman Education Park Pasar Minggu Batu Licin menawarkan berbagai macam pilihan harga, mulai dari Rp10.000 hingga Rp21.000. Harga yang terjangkau membuat tempat ini menjadi tempat favorit bagi pengunjung dari semua kalangan. Karena infonya kan viral gitu. Oh, nggih. Jadi pengen nyoba Pak lah. Pengen nyoba lah. Oh, nggih. Kira-kira gimana Pak untuk rasanya sendiri es telernya tersebut? Ya, pas lah buat di mulut gitu. Oh, dirasa orang Indonesia gitu. Nggih, nggih. Nah, untuk topping-toppingnya sendiri itu Pak, ada apa aja itu Pak? Ada durian, ada alpukat kan, Nggih. sama ada apa tadi? Satunya lupa. Durian sama topping-topping yang lain Pak ya? Ya, Oh, nggih, nggih. Nah, juga mungkin ini Bapak dari mana Pak? dari Sungai Danau. Oh, dari Sungai Danau jauh-jauh untuk ngerasain es teler yang viral ini Pak ya? Ya, benar-benar. Oh, nggih, nggih. Nah, terus Pak untuk harga seporsinya itu sendiri berapa Pak? Ya, Harganya? bervarian sih. Ada yang 18, ada yang 10, Ada yang 10, nah, ada yang 21 ada katanya. yang 21. Oh, Cuman berarti dapat yang harga 18 tadi karena yang harga yang lain sudah habis katanya. oh, oke. Karena banyak untuk harga-harganya sendiri Pak ya? Iya, benar. Oh, oke. Bagi Anda yang ingin menikmati kesegaran es teler dengan rasa durian yang lezat, Taman Edukasi atau Education Park Batu Licin Pasar Minggu di Batu Licin, Tanah Bumbu adalah lokasi yang wajib dikunjungi. Buka setiap hari dari jam 10 siang. Anda siap untuk antri karena es teler durian di sini sangat populer. Gunawan melaporkan. Balogo adalah salah satu permainan tradisional di Kalimantan Selatan yang sudah jarang dimainkan oleh generasi muda pada era digitalisasi ini. Game-game online telah memusnahkan tradisi nenek moyang tempo dulu. Sehingga nyaris semua pemerintah kabupaten kota di Kalsel kerap berusaha menghidupkan kembali Balogo pada masa kekinian. Hanya saja dilaksanakan dalam kemasan event lomba atau turnamen. Lazimnya digelar pada rangkaian momen-momen tertentu. Misalnya di Kabupaten Tanah Bumbu, upaya pelestarian dilakukan ketika meramaikan event pesona budaya maritim Mapan Rarita CE atau Pesta Laut dengan pagelaran lomba permainan tradisional Balogo. Tujuannya untuk melestarikan adat istiadat nenek moyang dulu, memasyarakatkan kembali permainan tradisional agar kembali diminati masyarakat khususnya generasi muda. Turnamen Balogo ini pada umumnya diikuti peserta dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan dan provinsi sekitar. Event sebelumnya dipusatkan di Gedung Auditorium 7 Februari Kota Pagatan, Kecamatan Pusat Hilir. Lomba Balogo diinisiasi Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Disput Porapar Tanah Bumbu.
Turnamen balogo biasanya terbagi dalam 2 kategori, putra dan putri, dengan jumlah peserta mencapai 300 pemain logo. Untuk menambah minat dan daya tarik agar mampu mendatangkan permainan lebih banyak, disiapkan hadiah dengan total mencapai puluhan juta rupiah. Dalam teknisnya, disiapkan beberapa lapangan permainan. Alat lomba berupa logo dan campa dibawa sendiri oleh pemain. Pesertanya sendiri tak hanya kalangan dewasa tapi juga anak-anak, remaja hingga lansia. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menargetkan turnamen ini untuk melestarikan olahraga tradisional. Lomba ini juga diharapkan mampu membangkitkan semangat berolahraga dan memasyarakatkan kembali permainan tradisional di kalangan masyarakat. Komitmen Pemda Lomba Balogo akan lebih sering dilaksanakan tak hanya saat memeriahkan sebuah momentum peringatan, tapi bakal rutin secara berkelanjutan. Pemkab wacanakan membangun sarana penunjangnya karena permainan tradisional ini sangat familiar dan sederhana sehingga semua orang bisa memainkannya dan murah. Kemudian permainannya tak ada tekanan meski perlu konsentrasi penuh dan membuat pemainnya bahagia. Balogo sendiri merupakan salah satu jenis permainan tradisional dari Kalimantan Selatan. Lazim dimainkan anak-anak hingga orang dewasa, baik secara beregu maupun perorangan. Logonya sendiri biasa terbuat dari bahan tempurung kelapa dengan ukuran garis tengah sekitar 5-7 cm dan tebal antara 1-2 cm. Dan kebanyakan dibuat berlapis 2 yang direkatkan dengan bahan aspal atau dempul agar berat dan kuat. Sementara alat pemukulnya kerap disebut campa dari bahan bambu atau paring, yakni stik yang panjangnya sekitar 40 cm dengan lebar 2 cm. Kepala dinas datang. Jainal Hakim melaporkan. Prime Time. Bisa dikatakan lurus. Benarkah dari Perkara. balikin uang gue Gus? Gratis itu Nanti kesel juga gitu. bersama saya Abraham silakan. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Bagaimana kita melihat hari-hari ke depan? Yang jelas PR-nya banyak. Tadi ternyata Bung Aiman. Baunya menyengat. Dukit-dukit juga nggak pernah selesai nih. Terus sampaikan peristiwa-peristiwa itu. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara Selasa pukul 7 malam. Kuasa hukumnya operasi buat. Kekerasan seksual 1000%. berapa korban penyiram air keras. Pada saat kita dalam bukti ini ada Prime Show Rabu pukul 8 malam. Pilkada Jakarta sudah mulai bergemuruh. ada gap sosial yang serius. Musuh si gontok-gontokan. Yang lama. Saya Anisha Dasmi. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Seiring dengan semburan awal mentari dari ufuk timur, menandai aktivitas tempat pelelangan ikan di Pelabuhan Perikanan Batu Licin PPB yang terletak di Jalan Fitrianor, Desa Sejahtera, Kecamatan Sipang 4, Kabupaten Tanah Bumbu, sudah dipenuhi orang. Hilir mudik gerobak pengangkut ikan dan pembeli tak henti melintasi lorong panggung selebar 5 meter menuju Pelabuhan Tambat Kapal Nelayan. Kegiatan jual beli ikan-ikan segar di semua sudut PPB menjadi pemandangan lazim setiap harinya. Pelabuhan Perikanan Batu Licin PPB menjadi salah satu pusat perekonomian warga di Kabupaten Tanah Bumbu. Setiap hari tanpa henti, sentra pendaratan dan perdagangan ikan ini sebagai titik awal distribusi ikan-ikan ke berbagai pelosok di Kalimantan. Sehingga peredaran uangnya cukup tinggi dan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar. Terlihat aktivitas nelayan, pedagang dan pembeli ikan di tempat ini terasa nyaman karena ditemani pemandangan indah dengan landscape pegunungan Bamega Kota Baru, Selat Pulau Laut, dan sunrise. Sehingga siapapun beraktivitas di lokasi ini tak akan pernah bosan. Keberadaan pelelangan ikan ini mampu membangkitkan gairah perekonomian warga setempat dan nelayan.
Tempat ini selain untuk bongkar muat ikan, juga menjadi sentra pengiriman ikan ke berbagai daerah di seluruh penjuru Kalimantan. Nelayan yang menangkap ikan juga tak hanya dari wilayah Tanah Bumbu, tapi beragam daerah dari provinsi. Mereka mendaratkan hasil tangkapannya di pelabuhan perikanan ini, dan dampaknya sangat besar terhadap roda perekonomian warga dan pelaku usahanya. Terpantau di pelabuhan perikanan ini beragam jenis ikan dijajakan, dari ukuran kecil hingga besar, mulai harga standar sampai harga premium. Pelabuhan perikanan Batu Licin sudah berdiri sejak puluhan tahun lamanya. Jainal Hakim melaporkan. Program Satu Desa Satu Masjid atau SDSM inisiasi pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dinilai sebagai upaya mencetak generasi muda penghafal Al-Quran atau tahfiz Quran. Juga langkah alternatif dalam melahirkan bibit-bibit kafilah Musabaqah Tilawatil Quran alias MTQ, sehingga tak berlebihan jika program ini disambut antusias masyarakat beragam kalangan. Tak terkecuali para pemuda yang antusias menyambut program SDSM ini. Program yang digemakan pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan diinisiasi Bupati Dr. Jairul Asar itu sangat bagus dan patut terus digemakan. Karena program SDSM bisa menjadi sebagai sarana kaderisasi pencarian bibit kafilah MTQ. Selain juga menjadi sarana pembekalan anak-anak agar lahir sumber daya manusia berkualitas berakhlak mulia, di mana bocah-bocah lebih gandrung ke masjid ketimbang kegiatan tak bermanfaat lainnya. Sehingga aktivitas ini harus dipertahankan dan dihidupkan kembali. Sejumlah mahasiswa asal Tanah Bumbu yang menuntut ilmu di kampus-kampus di kota Banjarmasin menyebutkan program SDSM sangat luar biasa. Fenomena ini merupakan inisiatif yang unik dan positif dalam upaya mendukung pendidikan agama. Mereka menilai daya tarik program SDSM adalah upaya untuk menghasilkan penghafal Al-Quran di usia produktif, sehingga akan memberikan bekal karakter Islami dan mendukung pembentukan pemimpin masa depan yang cerdas dan berakhlak. Dia berpendapat program ini layak untuk ditularkan sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan agama di wilayah tersebut. Para pemuda memberikan saran agar program ini diperluas mencakup seluruh jenjang pendidikan. Fenomena program SDSM ini merupakan inisiatif yang unik serta positif dalam upaya mendukung hal pendidikan mengenai keagamaan. Dari sudut pandang manfaat, program SDSM dapat memberikan nilai positif bagi masyarakat luas. Daya tarik dalam program SDSM adalah upaya untuk menghasilkan penghafal Al-Quran di usia produktif. Di sisi lain, program SDSM tak bisa dipungkiri bagikan produk gawai yang digandrungi berbagai kalangan. Betapa tidak, program yang dibaiat untuk melahirkan generasi muda penghafal Al-Quran dan membentuk karakter calon pemimpin bangsa berakhlakul karimah ini tak sekedar disambut antusias, tapi juga dipuji serta menjadi inspirasi masyarakat Banua. Program ini dianggap mampu menjadi kegiatan ibadah karena terdapat satu masjid di setiap desa. Dari beragam sudut pandang, program ini memberikan nilai positif terkhusus orang tua peserta didik. Diharapkan program ini juga harus diimbangi dengan evaluasi berkala terhadap progres efektivitas program. Kemudian memastikan keberlanjutan program dengan melibatkan stakeholder terkait, pelatihan memadai bagi guru dan pengajar agama dan mendorong partisipasi aktif masyarakat mendukung program ini. Tanggapan saya atas program SDSM ini cukup senang karena menjadi sarana yang baik untuk anak-anak calon penghafal Al-Quran. Cukup bermanfaat di era gawai sekarang. Mempermudah kegiatan ibadah karena terdapat satu masjid di setiap desa. Cukup layak, terutama untuk wilayah terpencil yang sulit untuk dijamah. Lebih mengutamakan pembangunan masjid di daerah-daerah terpencil yang belum memiliki masjid. Selama dipimpin Bupati Jairul Asar dan Wakil Bupati Muhammad Rusli, Bumi Bersujud telah melaksanakan implementasikan Serambi Madinah dengan beragam program. Salah satunya yang cukup fenomenal adalah Satu Desa Satu Masjid atau SDSM. Yakni sebuah program dengan tujuan utama memakmurkan masjid.
Bagi pemerintah kabupaten, SDSM merupakan langkah konkret dalam melahirkan anak-anak penghafal Al-Quran dan generasi muda calon pemimpin bangsa berakhlakul karimah. Misi mulia ini juga upaya menjadikan masjid sebagai tempat yang indah bagi bocah-bocah, baik untuk tidur, belajar agama, maupun menghafal Al-Quran. Program ini disambut positif semua elemen masyarakat. Dalam visi misi Kabupaten Tanah Bumbu, kegiatan keagamaan menjadi bagian tak terpisahkan dalam melaksanakan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat Bumi Bersujud. Salah satunya program SDSM yang terus digemakan di seluruh penjuru kabupaten. Diketahui program SDSM diterapkan dan dipopulerkan pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sejak 2 tahun terakhir. Misi mulia ini sebagai upaya memakmurkan masjid dan melahirkan hafiz dan hafizah, kemudian menjadi masjid sebagai tempat indah bagi bocah-bocah. Terdapat 273 masjid yang aktif menjalankan program SDSM. Melibatkan ribuan peserta didik formal baik sekolah dasar menengah pertama maupun menengah atas sederajat. Jainal Hakim melaporkan. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Senjata tajam lintas barat, terendam banjir, bunuh ayah, TKP, rumah tangga, pilkada Jakarta, kebakaran sungai, makamkan. Sederhananya iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNews Room, tim menang, Sulawesi Utara, Jumawa, Kuasaan, siapkan Brebesi, Ciburu, Presiden, Utara, Luas, Besar Gabungan, bertambah Putosen, dan Jakarta, Barat dengan iNews Room setiap hari. Inilah iNews Prime selengkapnya. Yohanes, Bit Air, Kris Dayanti 9%, 2 korban, gangster yang upaya kami beriun. Senjata Dilek. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam selengkapnya. Kelas Abu, Luas tenggelam, erupsi pencarian terus meminta pelaku terlihat situs orang tersebut. Indonesia naik menit ke-9 barat dan iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudian. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terus berbenah dalam rangka pengelolaan keuangan dan aset daerah secara efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Salah satunya upaya yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Tanah Bumbu. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini menggelar launching implementasi proyek perubahan di Gedung Kapet Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang 4. Kegiatan ini mengangkat tema belanja sesuai kebutuhan atau JASUKE, strategi optimalisasi kebutuhan barang milik daerah SKBMD di Kabupaten Tanah Bumbu. Kepala BPKAD Hendra Wardani mengatakan alasan SKBMD dibutuhkan karena pengelolaan barang milik daerah menjadi bagian penting dalam tata kelola pemerintahan. Tanpa standar yang jelas, pengadaan barang berpotensi tidak tepat sasaran atau bahkan mengakibatkan pemborosan anggaran. Kedua, sesuai amanat Permendagri 19 tahun 2016. Dikatakan Hendra, prinsip utama dalam SKBMD meliputi efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Artinya bahwa setiap kebutuhan barang harus jelas peruntukannya. Kemudian bentuk implementasi Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 58 Tahun 2024 tentang analisis kebutuhan barang milik daerah yang ditandatangani 21 November 2024 lalu. Tujuan utamanya meminimalisir pemborosan anggaran daerah. Pengadaan barang yang sifatnya menyesuaikan dengan tupoksi. Kegiatan sosialisasi dan launching ini diikuti sekitar 100 peserta dari perwakilan SKPD lingkup Pemkab Tanah Bumbu, perwakilan kantor kecamatan, dan internal BPKAD.
Dijelaskan jika strategi optimalisasi kebutuhan barang milik daerah alias SKBMD memberikan banyak manfaat. Di antaranya, pengadaan barang menjadi lebih terencana dan sesuai kebutuhan, pemborosan anggaran dapat diminimalkan, pelaporan aset menjadi lebih akurat, dan barang yang diperoleh benar-benar mendukung tugas pokok unit kerja. Dalam sesi dialog dan tanya-jawab yang dipandu moderator Dedinar Irawan sebagai Kabid Perbendaharaan BPKAD Tanah Bumbu dengan narasumber Kepala BPKAD Tanah Bumbu Hendra Wardani dan turut dihadirkan Sopyan Hanifah, seorang analisis keuangan pusat dan daerah pada BPKAD Tanah Bumbu, banyak hal dan yang mengemuka. Kita tahu bahwa pengelolaan barang milik daerah menjadi bagian penting dalam tata kelola pemerintah. Pertanyaan-pertanyaan dari para peserta kerap menjadi momok dan konflik kepentingan secara internal pada organisasi perangkat daerah. Sehingga sudah selayaknya ada aturan yang jelas mengatur regulasi tersebut. Seperti halnya Perbuk Tanah Bumbu nomor 58 tahun 2024 tentang analisis kebutuhan barang milik daerah ini, sehingga diharapkan mampu meminimalisir pemborosan anggaran daerah. Perencanaan keuangan dan aset Kecamatan Kusanteng. Sesuai dengan launching hari ini ialah belanja jasa sesuai kebutuhan, di mana ini adalah strategi kami dalam hal pemenuhan kebutuhan barang daerah, yang mana nantinya pada saat kita penyusunan APBD perubahan itu SKPD sudah melaksanakan pemenuhan atau kebutuhan barang yang akan diusulkan ke pemerintah daerah. Dalam hal ini dalam penyusunannya sudah melaksanakan tahapan-tahapan yang sudah kita susun. Di antaranya mungkin kebutuhan barang yang akan diusulkan adalah menyesuaikan dengan tugas tupoksi dari masing-masing SKPD yang akan mengusulkan. Pelaksanaan pada saat pengusulan belanja barang, SKPD sudah melaksanakan tahapan sesuai dengan perbuk yang sudah kami susun. Ya, paling tidak kita meminimalisir pemborosan belanja, karena dengan adanya perbuk ini SKPD tidak bisa lagi mengusulkan kebutuhan barangnya berdasarkan anggaran yang dia terima. Artinya kan barang yang dia usulkan berdasarkan kebutuhan memang sesuai dengan SKPD-nya. Artinya anggaran yang dia diberikan oleh pemerintah daerah itu diefisiensikan untuk kebutuhan memang sesuai dengan untuk penunjang kinerjanya. Kegiatan sosialisasi dan launching ini diikuti sekitar 100 peserta dari perwakilan SKPD lingkup Pemkab Tanah Bumbu, perwakilan kantor kecamatan, dan internal BPKAD. Seorang peserta mengaku kegiatan ini sangat penting dan bermanfaat, khususnya bagi pengelola aset. Para peserta mengaku senang mengikuti kegiatan ini karena selain menambah wawasan juga bisa menyampaikan permasalahan yang terjadi selama ini. Acara seperti ini sangat baik untuk menambah pengetahuan, khususnya untuk pada bagian aset ya. Tadi telah diterangkan bagaimana aset itu SKBMD yang tadi disampaikan bisa memanage permintaan aset dari tiap-tiap OPD, sehingga membuat permintaan kita menjadi akuntabel, efektif, dan bisa terencana dengan baik. Sebenarnya sudah sering dilaksanakan. Cuman untuk proper Jasuke ini memang baru pertama dan mungkin akan sangat berguna karena sudah diperbubkan. Okay. Iya, ada badan hukum yang melindungi nanti untuk penggunaan permintaan aset kita untuk tahun 2025. Selama ini memang kita hanya meminta RKBMD tiap-tiap OPD, tapi sepertinya itu akan dibatasi seperti yang disampaikan Pak Kaban tadi, bahwa itu harus dibatasi sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Kalau untuk permintaan aset, seperti tadi ada disampaikan Ibu Fenty, itu masih sering ada benturan kepentingan. Ya, mudah-mudahan dengan adanya proyek perubahan Bapak Kaban, Jasuke itu masing-masing OPD dan bagian-bagian seksi-seksi di OPD masing-masing, khususnya seperti kami Kecamatan Kusantengah, dapat meminimalisir adanya benturan kepentingan seperti tadi. Terima kasih. Bagus, sangat. Kepala
Kepala BPKAD Tanah Bumbu Hendra Wardani menambahkan, dalam amanat Permendagri 19 tahun 2016 pada pasal 20 menyatakan bahwa standar kebutuhan barang adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan barang dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah RKBMD pada SKPD. Dalam beberapa tahun terakhir, penata usahaan BMD yang tertib masih belum dapat diwujudkan. Salah satunya disebabkan pengadaan BMD yang tidak sesuai dokumen RKBMD, sehingga diharapkan bahwa penyusunan SKBMD ini menjadi sebuah upaya untuk mewujudkan tertib penata usahaan BMD. Mengacu prinsip utama yaitu efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Ditegaskan Hendra, dalam merencanakan suatu pengadaan barang, harus mempertimbangkan kesesuaian dengan tupoksi SKPD. Intinya, belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Kemudian, harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya adalah pengadaan BMD harus dapat mendukung terhadap pencapaian visi dan misi daerah. Dijelaskan lagi, untuk menyusun SKBMD ada beberapa langkah yang harus dilalui. Pertama, analisis kebutuhan, identifikasi barang apa saja yang dibutuhkan berdasarkan tugas pokok dan fungsi unit kerja. Kedua, penyusunan standar atau jumlah barang ditentukan di tahap ini. Tentunya realisasinya akan bergantung pada anggaran yang tersedia. Ketiga, proses verifikasi dan validasi. Tim pengelola barang akan mengevaluasi apakah kebutuhan tersebut sudah sesuai. Terakhir, penetapan SKBMD oleh kepala daerah. Menurutnya, setiap tahapan ini harus dilalui agar kebutuhan barang yang diajukan benar-benar relevan dan mendukung operasional SKPD. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita sudah melaksanakan sosialisasi peraturan Bupati terkait belanja jasa sesuai kebutuhan, yang mana sosialisasi hari ini adalah sebagai salah satu tahapan milestone dalam rangka pemenuhan proyek perubahan diklat tim diklat kepemimpinan nasional, yang mana ini sudah dalam tahap akhir. Untuk itu kami mungkin pada hari ini melaksanakan sosialisasi terkait apa saja yang sudah kami susun dan akan kami terapkan nanti di tahun 2025. Sedikit mungkin kontroversi, tapi kan tujuan kita untuk membuat pergub ini adalah untuk meminimalisir, dan salah satunya adalah untuk mengurangi pemborosan anggaran. Jadi mungkin tujuan ini adalah baik untuk kita di pemerintah daerah dalam hal untuk mengefisiensikan anggaran dari tahun ke tahun. Dituturkan Hendra, SKBMD memberikan banyak manfaat. Tantangan dalam implementasi tentu saja ada yang harus dihadapi, seperti ketidaksesuaian data, kebutuhan yang dengan belanja, review inspektorat, perubahan kebijakan yang kadang sulit diprediksi. Semua dituntut untuk harus selalu tanggap terhadap keinginan pimpinan, tetapi juga harus tetap memenuhi segala proses administrasi yang ada. Hendra harap setiap perubahan kebijakan yang ada selalu kita komunikasikan agar dapat dicarikan solusi terbaiknya bersama-sama. Sebagai kesimpulan, penyusunan SKBMD adalah langkah penting dalam pengelolaan barang milik daerah. Dengan standar yang jelas, pengadaan barang menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Jainal Hakim melaporkan. Nah, pemirsa, berita tadi mengakhiri perjumpaan kita edisi kali ini. Saya mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.